Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini Kosasi, NPM C101808086. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah Ibu sampaikan untuk memenuhi tugas AKL. Langsung saja. Untuk yang pertama, definisi akuntansi. Definisi akuntansi yang berarti menghitung secara garis besar adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Ada klasifikasi bidang akuntansi. Yang saya ketahui itu ada 10 bidang akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan. Kegiatannya ini meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ini ada akuntansi pemeriksaan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lain seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Lalu ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besar harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini didapat laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Lalu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Lalu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentu objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan menyusun laporan pajak. Nah, akuntansi perpajakan ini berfungsi untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Lalu ada penganggaran. Penganggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Nah, bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisis dan pengawasannya. Lalu ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Lalu ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun laporan pencatatannya. Lalu ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran, akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu ada akuntansi sektor publik.
Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengolahan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Lalu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yaitu untuk memberikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan laporan yang dibuat sehingga dapat melihat keadaan keuangan suatu perusahaan dan perubahan apa saja yang telah terjadi di dalamnya. Siklus akuntansi. Dalam penjelasan siklus akuntansi menjelaskan tentang siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan proses akuntansi dalam siklus informasi akuntansi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data terkait transaksi akuntansi. Dikatakan sebagai siklus akuntansi karena tahapan-tahapan proses akuntansi itu dilaksanakan berulang kali selama perusahaan beroperasi. Lalu di sini ada proses siklus akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi. Proses yang dimaksudkan untuk menentukan akun-akun apa saja yang dipengaruhi oleh suatu transaksi serta debit dan kredit terhadap akun-akun itu. Yang dimaksud debit dalam akuntansi adalah kolom akun kiri dan sebaliknya kredit berarti kolom akun kanan. Yang kedua itu ada jurnal umum. Jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi non-rutin, pembelian aset, pembiayaan jangka panjang, penerbitan obligasi, dan saham adalah contoh-contoh transaksi non-rutin yang dicatat dalam jurnal umum. Lalu yang ketiga ini ada buku besar atau kumpulan akun adalah catatan akuntansi yang berisi kumpulan akun tiap-tiap aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, buku besar akan terdiri dari akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman, ekuitas pemilik, pendapatan penjualan, dan berbagai jenis beban. Lalu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah daftar akun berikut saldo-saldonya pada waktu tertentu. Neraca saldo memuat seluruh saldo akun dengan saldo debit di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Fungsi dari neraca saldo itu untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit setelah posting dari jurnal ke buku besar secara tuntas. Yang lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses akhir periode dalam siklus akuntansi sebelum penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian ini harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah neraca saldo yang dibuat setelah posting atau pemindah bukuan secara jurnal penyesuaian ke buku besar tuntas dilakukan. Manfaat saldo setelah penyesuaian ini adalah untuk pengecekan kesamaan jumlah saldo debit dengan jumlah saldo kredit. Karena akun-akun di dalamnya setelah mencakup semua data yang diperlakukan untuk menyusun laporan keuangan, neraca saldo setelah penyesuaian adalah dasar utama untuk menyusun laporan keuangan. Lalu ada laporan keuangan. Tahap siklus akuntansi terpenting sebenarnya adalah penyusun laporan keuangan. Akuntan bisa saja melakukan komplikasi pelaporan keuangan berdasarkan kumpulan bukti transaksi yang diberikan tanpa melalui tahapan-tahapan siklus akuntansi. Nah, output utama
berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Lalu ada jurnal penutup. Adalah jurnal terakhir yang dibuat dalam satu siklus akuntansi. Fungsi jurnal penutup adalah menyajikan saldo-saldo akuntansi dengan saldo nominal menjadi nol. Pada periode berikutnya, akun-akun nominal dibuka kembali dengan saldo nol. Lalu ada neraca saldo setelah penutup. Adalah neraca saldo yang dibuat setelah semua jurnal penutup diposting ke buku besar. Karena semua akun nominal setelah ditutup, neraca saldo setelah penutupan hanya mencakup akun-akun real. Neraca saldo setelah penutupan berfungsi sebagai sarana akhir untuk membuktikan kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit saldo-saldo akun real yang akan digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Yang lalu ada jurnal pembalik. Adalah jurnal untuk penyesuaian menimbulkan akun neraka jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Lalu ada laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Adalah perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bersangkutan. Pertama, untuk pelaporan laba adalah laporan pendapatan yang didapat oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua itu adalah laporan perubahan ekuitas, adalah sebuah roda yang menjalankan perusahaan dengan maksud untuk mengetahui perkembangan perusahaan apakah berjalan ke arah yang diinginkan atau malah sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan harus kontrol penuh terhadap modal yang dimiliki. Tidak terkecuali dalam memerhatikan perkembangan modal yang dilakukan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada posisi keuangan atau neraca, adalah laporan tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Oleh karena itu, neraca sering disebut sebagai potret dari posisi keuangan perusahaan, karena kondisi keuangan yang disajikan pada neraca tersebut hanya terdapat pada tanggal tertentu, yaitu tanggal penyusunan neraca. Posisi keuangan tersebut ditunjukkan oleh besarnya aktiva, kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Lalu ada komponen dalam laporan posisi keuangan, yaitu ada aktiva atau aset. Adalah kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan suatu uang. Sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi suatu uang kas. Penyajian aktiva dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada aktiva lancar, investasi jangka panjang, dan aktiva tetap. Lalu ada kewajiban atau liabilities, adalah elemen neraca yang akan dibentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila berhubungan dengan elemen yang lain, yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Lalu ada modal, adalah harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Modal akan bertambah jika perusahaan ini menginvestasinya ke modal investasinya dalam perusahaan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, modal akan berkurang jika pemilik perusahaan mengambil dana investasi dan jika perusahaan mengambil kerugian. Lalu yang keempat ini ada arus kas atau cash flow. Nah, di sini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas
masuk dan arus kas keluar. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kemana dana atau kas pergi dan dari mana kas masuk. Nah, hal ini supaya perusahaan dapat mengontrol dana atau kas perusahaan yang dimiliki selama ini. Lalu ada hubungan antar laporan keuangan. Yang pertama ini pendapatan dan biaya. Komponen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam laporan neraca. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, lalu yang kedua itu ada saldo akhir kas. Komponen saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada dalam neraca. Lalu ada arus kas dari aktiva operasi. Komponen arus kas dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Selanjutnya rekonsiliasi laba bersih serta kas bersih dari aktivitas operasi akan disajikan sebagai yang dari laporan arus kas. Lalu ada investasi. Investasi ini komponen aktivitas investasi pada laporan arus kas mencerminkan arus kas balik positif maupun negatif, mencerminkan arus kas positif maupun negatif dari perubahan aset yang termasuk dalam neraca. Lalu ada pembiayaan kegiatan. Komponen pembiayaan kegiatan yang terdapat pada laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang. Pada akhir periode, hutang akan disajikan dalam laporan neraca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing unsur dalam laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dapat memberikan gambaran detail dan jelas tentang penilaian posisi keuangan perusahaan saat ini maupun saat yang akan datang. Setiap pos harus berkaitan satu sama lain dengan informasi yang ada dalam pencatatan keuangan. Dengan itu, terdapat hubungan yang seimbang antara laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, lalu ada penggunaan laporan keuangan. Yang pertama itu adalah pihak internal, adalah pihak perusahaan itu sendiri dan secara langsung berkaitan dengan aktivitas perusahaan, operasional perusahaan. Lalu yang kedua itu ada pihak eksternal, adalah pihak yang berada di luar perusahaan. Pengguna laporan keuangan dari luar perusahaan berikut diantaranya yaitu ada pihak internal. Yang pertama ada investor, kedua pemilik atau owner, ketiga ada manajer. Yang kedua ada pihak eksternal. Yang pertama ada investor, pemberi pinjaman, kreditur, pemasok, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang pertama itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang pertama tidak menjual barang atau produk tetapi menjual dalam bentuk jasa. Tujuannya itu memperoleh laba keuntungannya yang ditetapkan, tidak memiliki persediaan barang, tidak menentukan harga pokok barang, tidak memerlukan pembuatan laporan harga pokok produksi. Sedangkan untuk perusahaan dagang itu menjual barang yang diperoleh dari pemasok, tujuannya itu untuk menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Yang ketiga, memiliki persediaan barang terjadi. Yang keempat, dalam menentukan harga pokok dalam barang relatif mudah. Lalu ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang, yaitu perhitungan HPP perusahaan dagang dibentuk 3 komponen, yaitu persediaan awal barang dagang sebagai komponen yang saling besar dalam operasional perusahaan dapat diketahui dari neraca awal perusahaan dagang atau pada neraca tahun sebelumnya. Nah, yang pertama ini ada tahapan-tahapan HPP perusahaan dagang. Yang pertama itu ada menghitung penjualan bersih, yang kedua ada menghitung pembelian bersih, yang ketiga ada menghitung persediaan barang, yang keempat itu ada menghitung harga pokok penjualan. Nah, jadi HPP atau harga pokok
penjualan itu sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih, yaitu pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi return pembelian ditambah potong pembelian, lalu dikurang persediaan akhir dan akan didapat hasil harga pokok penjualan. Lalu ada jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama ini ada PSAK, adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. Nah, standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdapat di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Lalu ada SAK, adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Lalu ada PSAK syariah. PSAK syariah ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umumnya, namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti muharobah, murabahah, musyarakah, mudarobah, salam, dan istiqna. Yang keempat itu ada SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Ini diterbitkan sebagai peraturan pemerintahan yang ditetapkan untuk entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintahan daerah. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu ada perbedaan SAK dan PSAK. Standar akuntansi keuangan SAK itu adalah suatu kerangka atau prosedur dalam pembuatan laporan keuangan, gunanya menyeragamkan penyajian laporan keuangan tersebut. Nah, standar akuntansi ini berguna untuk memberi acuan keseragaman penyajian laporan keuangan perusahaan, sedangkan penyesuaiannya dengan standar internasional dilakukan agar laporan keuangan suatu perusahaan bisa dipakai dalam skala global. Lalu yang kedua itu ada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Adalah suatu kerangka prosedur keuangan untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, pelakuan, serta penyajian laporan keuangan. PSAK ini menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum untuk bisa dibandingkan dengan baik laporan keuangan yang sebelumnya ataupun laporan keuangan lainnya. Badan usaha. Yang pertama itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modal terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lalu ada persekutuan. Persekutuan ada perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Lalu ada perseorangan atau PO, salah satu bentuk bisnis yang dilakukan oleh satu orang.
Umumnya PO itu modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerjanya pun sedikit. Alat produksi dan teknologinya itu sederhana. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki atau dikelola dan dipimpin oleh individual, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Lalu ada pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Yang pertama itu pembentukan badan usaha. Yang pertama itu ada pembuatan akta pendirian CV, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, pengesahan pengendalian, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, TDP atau tanda daftar perusahaan. Lalu ada likuidasi. Likuidasi diartikan sebagai pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban pada kreditor dan pembagian harta tersisa kepada para pemegang saham. Jadi, likuidasi dapat dipahami sebagai pembubaran suatu perusahaan sebagai badan hukum dan sekaligus pemberesan harta kekayaan dengan cara melakukan penjualan aset, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik perusahaan tersebut. Lalu ada proses likuidasi. Mengasumsikan bahwa persekutuan mampu membayar hutang-hutangnya, dengan kata lain aktiva yang dimiliki melebihi kewajibannya. Juga diasumsikan bahwa semua sekutu memiliki bagian dalam aktiva bersih persekutuan. Tidak ada hutang yang berasal dari pinjaman sekutu, dan seluruh aktivitas dikonversikan menjadi kas sebelum kas didistribusikan sebagai sekutu. Lalu ada jenis-jenis likuidasi. Yang pertama itu ada likuidasi sekaligus atau sederhana. Sering disebut sebagai likuidasi serentak karena pembagian kasnya ini dilakukan serentak untuk semua sekutunya. Di samping itu, sering juga disebut sebagai likuidasi tunggal karena realisasi non-aktivanya hanya sekali saja dan menyeluruh. Pembagian kas dilakukan hanya sekali saja, yaitu setelah semua aktiva non-kasnya terjual dan hutang kepada pihak ketiga maupun pihak sekutu telah dilunasi. Lalu ada likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap adalah likuidasi yang menilai realisasi non-kasnya diketahui secara bertahap sehingga realisasinya juga dilakukan secara bertahap. Proses realisasi kadang memakan waktu lama karena memerlukan prediksi dan proyeksi yang akurat untuk harga realisasi. Oleh karena itu, pembagian kas dapat dilakukan secara selesainya realisasi setelah semua hutangnya itu selesai kepada pihak ketiga. Berarti ada sisa kas lagi yang dapat dibagi dan menjadi hak sekutu. Lalu ada pelaporan segmen atau pelaporan keuangan. Itu adalah laporan yang menyediakan informasi peluang investasi, resiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Pengungkapan laporan keuangan segmen dan interim haruslah sesuai dengan PSAK dan prinsip-prinsipnya akuntansi yang diterima umum. Tujuan dibuatnya pelaporan segmen yaitu untuk mengetahui diversifikasi usaha pengendalian yang dimiliki oleh suatu perusahaan, pengembangan yang dimana manajer perusahaan mengambil keputusan untuk setiap usaha yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Lalu ada uji segmen 10% dan 75%. Yang pertama itu ada uji segmen 10% atau revenue test. Uji segmennya itu berdasarkan jumlah yang diperoleh. Yang kedua itu ada uji segmen 10% profit atau loss test. Uji segmennya ini berdasarkan proses laba rugi. Yang ketiga ada uji segmen 10% aset test. Uji segmennya ini berdasarkan aset yang dimilikinya. Nah, sehingga jika kedua segmennya ini lolos, maka segmen tersebut berhak melakukan uji tahap kedua, yaitu uji pengungkapan komprehensif, yaitu sebesar 75% external revenue test untuk menguji jumlah pendapatan secara komprehensif. Nah, jika
si 10 segmennya ini tidak lolos, maka si uji segmennya ini dimasukkan ke uji segmen lainnya gitu. Lalu ada periode pelaporan keuangan. Yang pertama ini periode kalender. Periode kalender ini dilakukan sesuai dengan kalender selama 12 bulan, mulai 12 bulan berturut-turut mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Yang kedua ini adalah periode fiskal atau tahun fiskal selama 12 bulan digunakan untuk perusahaan dan pemerintahan untuk pelaporan dan penganggaran keuangan yang mengikuti tahun kalender Januari sampai Desember, dan kadang juga tidak. Jadi periode fiskal ini banyak digunakan bisnis untuk menciptakan sistem akuntansi dan pelaporan yang konsisten. Lalu ada periode interim, adalah periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh, biasanya bulanan, triwulan, dan periode lainnya yang kurang dari 1 tahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan. Lalu ada periode tahunan. Nah, periode tahunan ini adalah periode pelaporan keuangan yang dilakukan selama 1 tahun penuh gitu. Lalu ada laporan interim. Laporan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara 2 laporan keuangan tahunan. Laporan interim ini dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Penyajian laporan keuangan interim yang pertama itu ada laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas dan pencatatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama selama 1 tahun sebelumnya, sehingga perhitungan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan. Lalu ada laporan keuangan interim, harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan laporan keuangan tahunan. Khususnya untuk perusahaan tertentu tidak bank seperti bank dan asuransi yang mempunyai metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu yang ketiga ini ada apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, data berikut merupakan data minimum yang harus dilaporkan: pendapatan atau penjualan kotor, beban, estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi, dan perubahan akuntansi dan laba besi. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.